Update Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Kali ini kita berjumpa kembali dengan narasumber kita, Bapak Kasih Humas Polrestabes Palembang, Bapak Kompol Ahmudani SH. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Desi. Salam presisi. Salam presisi Bapak siap. Saya dengan Aida Desi Bapak. Iya. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kayaknya Kota Palembang sekarang sedang cerah-cerahnya ya Pak ya. Cerah-cerah, namun situasinya mudah-mudahan kondusif. Mudah-mudahan. Iya. Kita jauh dari kota-kota yang lain. Kita buat sejuk, masyarakat depan promo, dan tidak terjadi sifat-sifat yang anarkis. Itu yang kita harapkan. Betul sekali. Orang Palembang juga Bapak. Tidak mau merusak. Iya, betul Karena sekali. kan punya saya dengan kota Palembang. Betul sekali Kita Bapak. sayang ke kota kita. Orang Palembang ini kompak-kompak ya Pak Iya, ya. kita miliki kota Palembang yang jiwa beliaunya besar itu. Iya beda. Nah, Alhamdulillah mudah-mudahan Ya. Palembang selalu aman dan tertib ya Pak ya. iya. Iya, nah dengan adanya ketertiban tersebut Pak, kita dari Polrestabes Palembang saat ini sedang menjalankan operasi sikat besi ya Pak ya. Betul. Bisa dijelaskan Bapak bagaimana atau apa pengertian dari operasi sikat besi? Jadi begini Mbak Desi, Iya. kita di kepolisian ini sedang melaksanakan operasi sikat besi. Operasi ini adalah bersifat dari pusat. Namun kita Polda Sumatera Selatan mempunyai sandi merupakan sikat besi. Sikat besi. Nah, sikat besi ini adalah satu masing-masing wilayah. Sifatnya adalah mandiri ke wilayah. Sedangkan referensinya itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 9 adalah kita Polri wajib menciptakan rasa aman, melayani, melindungi dan membuat tentram untuk masyarakat. Kemudian dalam operasi sikat besi ini kita mengedepankan daripada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Karena karakteristik masyarakat kita ini yang sifatnya dari kecil itu budaya ya, sering membawa senjata tajam, itu hendaknya hilang. Kemudian sifat-sifat yang dikatakan sifat kekanak-kanakan, egoisme dan lain sebagainya itu dihilangkan. Karena ya sifat yang dikatakan ego sesaat itu akan menimbulkan bahaya baik kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Tidak ada penyesalan apabila sudah terjadi baru menyesal. Nah, maka itu tentu kita melakukan perbuatan tidak pidana yang mengakibatkan yang baik diri kita maupun orang lain berpikir terlibat. Oke, baiklah tadi sudah dijelaskan Pak ya. Memang kita segala sesuatunya itu harus dipikirkan dahulu Pak ya, sebelum mendahulukan ego ya Pak ya, rasa amarah, untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan ya Pak ya. Betul sekali, Mbak Desi. Kalau sudah ada penyesalan, nggak ada guna kan? Tidak. Pasti sudah jadi bubur. Sudah. Nggak diulangi lagi, udah baca. Ya kan? Jangan sampai terjadi hal-hal yang akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Gitu ya Pak. Nah kira-kira Pak, ada tujuan tidak untuk operasi sikat ini Pak, sikat besi ini? Ya, kita punya tujuan. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ini bisa mobilisasi baik dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian tempat-tempat yang dikatakan sepi itu seminimal mungkin tidak terjadi curah dan curah. Nah, artinya kita memberdayakan kepada masyarakat Kota Palembang ini, ya, budaya baru. Coba kita bekerja dengan baik, tentu kan kita punya penghasilan. Kenapa kita mampu? Tetap bekerja, mudah-mudahan rezeki ada.
Jadi budaya-budaya malu ini artinya misalnya yang ngambil hak orang lain, ya, artinya dengan cara merusak atau mengambil dan lain sebagainya, itu dihilang budaya seperti itu. Ya. Kira-kira untuk sasaran kita Pak di menjelang operasi KMC dilaksanakan Bapak? Ya, kita sudah membagi tugas kepada anggota saya. Itu kita telah membagi berupa TO atau sasaran, ya. Sasarannya bisa tempat, orang ataupun barang. Tempat, orang ataupun barang. Ya. Kalau untuk tempat Bapak sasarannya itu bagaimana? Tempat ini yang dimaksudkan tempat ini bisa disinyalir. Bisa yang disinyalir ya Pak ya. Tempat pembuatan senjata api atau industri hukum yang membuat senjata api rakitan. Legal Pak ya. Ya, betul sekali. Nah, sifat-sifat pembuat senjata api rakitan ini Sumatera Selatan sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan masyarakat kita berhenti buat senjata rakitan. Dulu ya. Ya Pak ya. Dan itu cukup berbahaya sekali nanti. Ya, karena senjata api ini bisa-bisa makan anaknya sendiri. Tembaknya lain kena sendiri kan? Kena sendiri. Iya. Kata tadi ada yang mau untuk alat bela diri ya Pak ya? Iya. Untuk melindungi diri sendiri malah membahayakan diri sendiri. Nah, jangan ada lagi kata untuk bela diri. Jadi yang namanya senjata api itu memang dilarang. Ya, itu akan membahayakan. Baik, itu tadi kan tempat home industri, jangan sampai terjadi yang home industri yang membuat senjata api tadi ilegal ya Pak ya. Termasuk juga tempat-tempat yang bisa digunakan Pak ya. Betul, Ada misalnya, contohnya nggak, Pak? misalnya ya tempat lain misalnya dia sebagai membacking kendaraan roda dua. Kendaraan roda dua. Nah, kita akan membacking kalau memang tempat itu banyak kendaraan. Ditampung ya Bapak ya di rumah. Ya, Di sebuah rumah menampung kendaraan-kendaraan yang mungkin tidak ada surat atau Betul. hasil dari pencurian mungkin ya Pak ya. Ya, diduga itu hasil kejahatan. Kejahatan. Ya, betul sekali. Ya. Nah, Dari tempat ya Pak ya. Nah, itu kalau memang dia tidak bisa menunjukkan secara formil dan material, artinya berupa surat, betul kita sita dan kita ajukan ke persidangan. kemudian Kak tadi ada juga sasarannya ke orang langsung nih Pak. Ya. Katanya boleh dijelaskan Bapak? Orang ini bisa ya sebagai dia pelaku utamanya, ya. Pelaku utama ya Pak. Bisa itu kalau bahasanya Kalau nggak salah don player ya Pak ya. itu plagernya. Oh playernya. Plagernya. Oke. Kalau dan plager itu orang yang turut serta melakukan, turut serta tetapi akhirnya sebagai pelaku utama. Pelaku utama. Kemudian orang yang membantu Membantu. misalnya begini, bisa sepi itu nggak ada. Oh iya. Itu namanya duit broker, ya. Orang yang menyuruh itu pasti sikat cek, karena itu. Kemudian satu lagi ini duit memberikan daya upaya berupa upah. Misalnya ini duit ambil sepeda motornya, dimodalin, betul sekali. Kejahatan tersebut ya Pak. Iya, itu tetap pelaku. Tentang dasaran ke orangnya tadi ya Bapak ya. Itu dari kepolisian sudah mengantisipasi hal tersebut ya Pak ya. Betul, kita sudah antisipasi sehingga masyarakat Kota Palembang ini memang benar-benar tercipta rasa. Nah kemudian satu lagi nih, sasaran dari barang nih Pak. Kira-kira apa ya maksudnya dengan barang? Barangnya bisa berupa ya macam-macam, bisa hasil kejahatan, bisa dipergunakan. Barang yang saat itu memang hasil kejahatan, misalnya kunci P, bisa senjata tajam dan pistol, senjata api. Jadi kita mengantisipasinya ya dengan mensurvei siapa-siapa yang Ya nanti kita bekerja sama dalam operasi ini. Malaysia ya Pak ya. Betul, kita kan melibatkan ini. Nah,
operasi ini nantinya anggota kita melakukan pendidikan secara betul tentang akurasi daripada misalnya tempatnya memang membahayakan, ya kita perlu kekuatan besar, sehingga dalam operasi ini kita jangan mengalami keberatan dan kita jangan suka melukai daripada atau mencederai masyarakat. Nah, kemudian baiklah, itu tadi penjelasan tentang operasi sikat isi, mulai dari penjelasannya Bapak ya, kemudian referensi hukum sudah Bapak jelaskan juga, dan tujuan dan sasarannya juga. Boleh Bapak memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang Bapak, untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat Bapak, dalam Terima kasih Pak Estri. Jadi saya berharap kepada seluruh warga Kota Palembang, terutama adik remaja atau ibu-ibu, jikalau ingin mobilisasi dari satu tempat atau mau ke pasar, tentunya harus berhati-hati. Berhati-hati. Kedua, ya jangan memakai perhiasan yang berlebihan. Karena itu mengundang. Bahasanya mereka mengundang kerawanan. Supaya kita tidak salah. Jangan memakai perhiasan yang berlebihan. Betul. Kemudian kalau bisa menghindari kegiatan malam itu ya Pak ya? Iya betul. Betul. Malam jangan keluar. Kalau memang tidak usah. Dan kalau memakai sepeda motornya tetap pakai kunci tambahan. Tetap pakai kunci tambahan. Oke, terima kasih. Itu tadi pembahasan kita siang hari ini tentang operasi sikat isi dengan sumber kita Bapak Kompol Abu Dhani SH, Bapak Kasih Humas Polrestabes Palembang. Terima kasih untuk kegiatan kita pada siang hari ini di podcast Radio Tak Berani Jujur dan Bertanggung Jawab. Terima kasih Bapak untuk kegiatannya, untuk informasinya menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Kita sapa dengan kita tutup dengan ucapan salam presisi Polrestabes Palembang, berani, jujur, dan